Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jacinta akan menjelaskan sedikit tentang memori. Nah, memori ini dibagi tiga ya teman-teman. Memori 1, memori 2, dan memori 3. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang memori 1. Nah, memori 1 ini adalah alat untuk menyimpan yang pernah diketahui atau yang pernah dipelajari oleh kita. Jadi, memori ini adalah tempat penyimpanan di mana kita mengingat atau mengetahui yang di lampau atau di masa depan ini. Nah, jadi proses memori itu dibagi menjadi tiga teman-teman. Yang pertama itu ada encoding perekaman, yaitu merupakan suatu proses mengubah sifat informasi ke dalam bentuk sifat-sifat yang memori organisme. Proses pengubahan ini dapat disengaja ataupun tidak disengaja. Terus yang kedua ada storage penyimpanan. Nah, proses ini disebut juga proses mengendapkan informasi yang diterimanya dalam suatu tempat tertentu. Penyimpanan ini sudah mencangkup informasi sehingga tempat informasi ini disimpan sesuai kategorinya. Yang ketiga ada retrieval atau pemanggilan. Pemulihan ini kembali atau mengingat kembali yang telah disimpan sebelumnya dan dapat digunakan bila kita membutuhkan. Selanjutnya ada jenis-jenis memori ya, dan jenis-jenis memori ini juga ada tiga. Yang pertama ada memori sensori. Memori sensori ini penyimpanan informasi awal sesaat yang berlangsung sekejap atau berapa detik saja. Terus yang kedua ada memori jangka pendek. Nah, memori ini memori yang menyimpan informasi selama 15-25 detik. Terus yang terakhir ada memori jangka panjang. Memori ini yang menyimpan informasi relatif yang meskipun tampaknya akan sulit kembali diingat. Selanjutnya ada unsur-unsur memori. Unsur memori juga ada tiga teman-teman. Yang pertama itu unsur memori penyusunan kode atau menerima kesan dan kesan. Jadi dalam tahap ini pesan yang perlu kita peroleh dari gejala yang kita alami atau informasi yang menjadi semacam kode yang kita terima dalam ingatan. Terus yang kedua ada penyimpanan. Nah, pada tahap ini informasi yang telah diterima dan diseleksi dan disimpan dalam daftar sistem otak kita. Terus yang terakhir ada mengingat kembali. Nah, tahap ini juga merupakan tahap di mana yang diharapkan informasi yang telah disimpan dapat diingat kembali atau dipanggil kembali. Dan di memori ini juga ada metode mengingat, di mana informasi yang kita ulang-ulang akan semakin diingat. Di metode pengingat ini juga dibagi menjadi tiga teman-teman. Yang pertama ada teknik asosiasi dan cantolan. Teknik ini adalah cara kita mengasosiasikan berbagai hal dalam memori kita. Yang kedua ada sistem mata rantai. Sistem mata rantai ini informasi yang harus diingat apabila kita mempunyai hubungan dengan yang lain. Nah, metode ini juga disebut dengan metode cerita. Yang terakhir ada sistem loci atau lokasi. Dengan metode ini, kita bisa mengasosiasikan informasi yang kita ingin dan kita ingat dalam kejadian tertentu. Di memori ini juga ada jenis dan perbedaan memori ya teman-teman. Yang pertama ada memori sematik. Memori ini yang dianggap mewakili pengetahuan umum tentang dunia, kumpulan fakta dan konsep. Lebih dipertahankan tanpa memperhitungkan di mana kita diperoleh. Terus ada memori episodik. Memori ini memori yang mewakili peristiwa-peristiwa hidup yang pernah kita alami atau lebih cenderung ke mempertahankan rincian waktu dan situasi di mana kita diperoleh. Yang terakhir ada memori implisit. Memori ini melibatkan kesadaran di alam sadar. Nah, contohnya mengingat kita suatu informasi, pengalaman atau situasi yang kita pernah alami. Oke teman-teman, jadi tadi sekilas tentang memori 1. Nah, yang terakhir ada tips mengingat dan ingat. Yang pertama kita buat jadwal rutin belajar. Yang kedua juga ada overlining atau study time, yaitu tambahan waktu belajar. Yang ketiga ada review seberapa pantas kemampuan memori kita. Yang keempat juga ada
mungkin kita harus memperhatikan bagaimana cara peningkatan memori. Dan yang terakhir ada latihan menghasilkan kesempurnaan. Jadi kita bisa mengingat-ingat kembali proses yang telah kita cerna atau memori yang pernah kita simpan atau yang pernah kita ingat atau lupa. Oke, jadi sekian teman-teman untuk sharing ini.